Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Mimdah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua orang yang diberikan oleh Allah kesehatan. Namun mereka itu dapat memanfaatkan kesempatan sehat untuk beribadah. Belum tentu. Banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Mimdah yang kami cintai. Tentunya kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tak lupa menyampaikan ucapan salawat serta salam. Mudah-mudahan tetap sampai pada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mimdah yang kami muliakan, kita sudah tidak terasa bahwa pada saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Tentunya kita berusaha agar ibadah puasa kita ini menjadi puasa yang sempurna. Tentunya kita menginginkan bahwa puasa yang kita kerjakan akan menjadi puasa yang akan benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa, namun mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Banyak mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka hanya mendapatkan lapar, mendapatkan haus, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, kita, sahabat Mimdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diingatkan oleh sebuah hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun mereka itu hanya mendapatkan lapar, mendapatkan dahaga. Kalau bahasa cirannya adalah me oleh lesu tok lan oleh ngorong tok, mulai dari terbit fajar, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, untuk menjaga puasa kita agar tidak menjadi puasa yang sia-sia, agar tidak menjadi puasa yang tidak mendapatkan pahala, maka tentunya kita termasuk tidak menjadi orang yang rugi. Maka dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, ada 5 masalah, 5 macam manusia yang dapat membatalkan puasanya. Yang pertama, dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khamsun yufatirna sha'ima al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadibah wan nadaru bisyahwatin. Ada 5 masalah yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, kata Rasul, al-kidbu, artinya adalah bohong. Bohong berarti menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong artinya berkata, mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itulah yang pertama yang dapat membatalkan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bohong itu adalah termasuk diantaranya sifat dari orang-orang munafik. Sahabat Mimdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal ghibah.
Yang menyebabkan puasa kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ghibah, yang artinya sama dengan ngerasani kalau bahasa gerongnya. Ghibah artinya apa? Menceritakan sesuatu kepada orang lain yang apabila orang yang diceritakan itu mendengar, dia tidak senang dengan apa yang telah diceritakan kepada orang lain. Itu namanya adalah ghibah, yang bahasa kita sebut adalah bahasa ngerasan. Yang kedua, yang ketiga, yang menjadikan puasa kita itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah wan namimah. Artinya apa? Orang yang mengadu domba datang ke tetangga depan rumah, dia mengatakan A. Ke belakang rumah dia mengatakan B. Datang pula pada tetangga di samping kanan dia mengatakan C, samping kiri dia mengatakan D. Ternyata ada 4 tetangga dia sampaikan itu tidak sama, sehingga mereka itu merasa kacau dan akhirnya bertengkar. Maka itu pula termasuk yang membatalkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan namimah. Yang keempat, wal yaminul kadhibah, yaitu orang yang bersumpah tetapi bohong. Bersumpah mengatakan yang tidak sebenarnya dan demi Allah dia bilang seperti itu, padahal sumpahnya adalah sumpah bohong atau bisa disebut dengan sumpah palsu. Maka inilah yang menjadikan puasa itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaminul kadhibah. Maka yang kelima, wan nadaru bisyahwatin. Siapakah orang yang tidak akan mendapatkan pahala, bahkan membatalkan puasa itu sendiri? Wan nadaru bisyahwatin, yaitu orang yang melihat wanita lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sampai timbul syahwatnya, itu termasuk orang yang dapat membatalkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin sahabat Mimda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi baik itu melihat secara langsung wanita yang bukan mahramnya, atau melihat televisi yang biasa, film India yang sudah identik dengan kelihatan pusarnya atau utli melompong-melompong. Sementara pada saat itu ada orang yang menonton TV film India seperti itu kemudian timbul syahwat, maka itu termasuk salah satu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mimda dimanapun Anda berada, oleh sebab itu marilah kita hindari hal-hal yang akan dapat membatalkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap puasa yang kita kerjakan baik saat ini maupun yang akan datang mudah-mudahan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ini sebagai nasihat bagi diri kami sendiri, bagi Bapak, Ibu, sahabat Mimda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.